ini sangat berguna untuk manajer dalam mengatur sumber daya manusia agar kerja tim optimal dan tujuan organisasi dapat tercapai. Bayangin kalau semua karyawan punya sifat sama, pasti kacau. Personality plays major role in workplace success. Kepribadian adalah ciri khas individu dalam bereaksi dan berperilaku dalam situasi tertentu. Di dunia kerja, kepribadian mempengaruhi motivasi, cara kerja, dan hubungan antar karyawan. Contohnya, ada yang rajin, ada yang disiplin, ada yang mudah stres, dan kurang fokus. Nah, perbedaan ini menjelaskan mengapa hasil kerja tiap orang berbeda meskipun diberi tugas yang sama. Ada dua kecocokan yang penting. Yang pertama ada person job fit, adalah kecocokan kepribadian seseorang dengan jenis pekerjaan yang dijalani. Misalnya orang yang teratur dan detail cocok jadi akuntan. Yang kedua itu ada person organization fit, berarti kesesuaian nilai dan budaya pribadi dengan organisasi. Contohnya ada individu yang menghargai kebersamaan lebih cocok di perusahaan dengan budaya kekeluargaan. Konsep ini membantu untuk mengurangi turnover dan meningkatkan kepuasan kerja. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan dan reaksi yang ditampilkannya dalam perilaku organisasi. Kepribadian diukur melalui trait dan sifat yang konsisten, seperti keterbukaan, keramahan, atau kestabilan emosi. Sifat ini relatif konstan dan memengaruhi pola pikir dan tingkah laku pekerja. Cara mengukur kepribadian. Nah, kepribadian diukur dengan metode self-report, yaitu individu mengisi survei tentang dirinya sendiri, dan observer rating, yaitu penilaian oleh orang lain yang dekat. Meski self-report sering bias karena ingin terlihat baik, kombinasi keduanya memberi gambaran kepribadian yang lebih akurat. Pemahaman ini penting untuk rekrutmen dan pengembangan karyawan. Budaya juga mempengaruhi kepribadian. Misalnya, orang Asia Timur lebih menonjol interpersonal trait daripada trait terbuka atau openness. MBTI mengelompokkan kepribadian dalam 16 tipe berdasarkan 4 dimensi, yaitu extrovert and introvert, sensing and intuition, thinking and feeling, and judging and perceiving. Meskipun terkenal, MBTI ini dianggap kurang valid karena yang pertama, berdasarkan teori yang minim bukti ilmiah menurut Carl Jung. Yang kedua, tidak bisa memprediksi kinerja kerja. Yang ketiga, hasilnya tidak konsisten, berbeda saat ulang tes. Meski demikian, MBTI ini populer karena mudah dipahami dan non-judgmental. Namun, dalam dunia kerja yang butuh akurasi, MBTI ini kurang direkomendasikan. Model kepribadian Big Five. Nah, model ini paling diakui secara ilmiah. Ada 5 dimensi utama dalam Big Five. Yang pertama, conscientiousness, yaitu ketelitian. Orang ini teratur, rajin, dan bertanggung jawab. Paling kuat prediktor kesuksesan kerjanya. Yang kedua, emotional stability atau stabilitas emosi, kemampuan mengatasi stres. Orang yang stabil secara emosional lebih tahan tekanan kerja. Yang ketiga, extraversion atau ekstroversi, sociable dan berenergi, cocok untuk peran yang perlu interaksi sosial. Yang keempat, openness to experience, yaitu keterbukaan, kreatif, dan tertarik pada hal baru. Yang kelima, agreeableness, yaitu keramahan, mudah bekerja sama, dan empatik. Model ini membantu memprediksi perilaku kerja secara lebih nyata dan stabil dari waktu ke waktu. Terdiri dari 3 sifat negatif. Yang pertama ada manipulatif dan pragmatis. Yang kedua ada sombong dan menginginkan kekaguman. Yang ketiga ada kurang empatik dan impulsif. Sifat-sifat ini membawa kesuksesan jangka pendek dan berisiko menciptakan konflik dan masalah etika di organisasi. Perlu diwaspadai jika pemimpin punya sifat yang berlebihan.
trait negatif seperti rendahnya emotion stability dan agreeableness seringkali berkorelasi dengan perilaku etis. Kesadaran diri tinggi dan kemampuan self-monitoring bisa mencegah penyimpangan tersebut. Oleh karena itu, etika kerja juga mempengaruhi oleh kepribadian. Yang pertama, core self-evaluation, yaitu cara seseorang menilai diri sendiri secara fundamental. Orang dengan penilaian positif biasanya lebih percaya diri dan berprestasi. Yang kedua, self-monitoring, yaitu kemampuan menyesuaikan perilaku menurut situasi yang tinggi cenderung sukses karena adaptif. Yang ketiga, proactive personality, yaitu individu yang aktif mencari peluang dan berinisiatif mengubah lingkungan kerja untuk perbaikan. Situation strength atau situasi yang kuat, di mana situasi ini jelas, ada aturan yang ketat, bisa menekan ekspresi kepribadian seseorang. Yang kedua, trait activation, di mana situasi ini spesifik, dapat memicu trait tertentu, misalnya posisi sales yang memacu trait extroversion. Ini menjelaskan mengapa dalam beberapa pekerjaan trait kepribadian lebih terlihat daripada di pekerjaan lain. Ketepatan penempatan pekerjaan harus mempertimbangkan kemampuan intelektual seperti kemampuan bahasa dan numerik, dan ada juga kemampuan fisik, yaitu kekuatan koordinasi. Kesesuaian ini meningkatkan keefisiensi dan keselamatan kerja. Nilai adalah keyakinan atau prinsip yang menjadi pedoman hidup. Ada dua jenis, yaitu yang pertama terminal value atau tujuan hidup penting seperti kebebasan dan kesejahteraan. Yang kedua instrumental value, yaitu cara mencapai tujuan, misalnya disiplin dan kerja keras. Nilai yang sejalan antara individu dan organisasi bisa memperkuat hubungan kerja dan komitmen. Stereotip tentang generasi, misalnya generasi muda malas atau narsis, tidak kuat didukung riset. Karena itu, jangan diskriminasi berdasarkan generasi. Fokus lebih penting pada karakter individu masing-masing. Studi kasus seperti Sky Energy dan penggunaan MBTI. Nah, CEO Sky Energy di sini menggunakan MBTI untuk rekrutmen dan pembentukan tim, seperti memilih kandidat yang tipe kepribadiannya sesuai dengan visi perusahaan. Namun, secara ilmiah MBTI kurang akurat dan dapat menyebabkan keputusan yang bias dan subjektif. Nah, sebaiknya gunakan alat kepribadian dengan validitas tinggi seperti Big Five bersama aspek lain seperti kompetensi dan wawancara dalam pengambilan keputusan.